Guys, balik lagi sama gue, Anton Enggolan, dan kali ini gue mau bahas monitor ultra wide curve yang harga dan speknya seru banget. Namanya Lenovo G34W10. Gue tertarik nyobain monitor ini karena kemarin gue lihat dia punya spek yang bagus tapi harganya miring. Kebetulan gue juga sekarang lagi cari monitor baru untuk setup meja kerja gue, dan pas lihat monitornya punya spek dan harga seperti itu, gue jadi penasaran pengen cobain sih, karena pengen tahu aja kira-kira experience-nya kalau dipakai in real life seperti apa. Oh ya, monitor ini adalah salah satu monitor yang ukurannya besar guys, ukurannya 34 inch ultra wide curve dengan curvature 1500L. Terus spek layarnya juga mantep sih, soalnya resolusinya udah QHD, refresh rate-nya juga tinggi di 144Hz dengan respon time 1 ms plus FreeSync. Jadi ini sebenarnya udah masuk kategori monitor gaming sih. Di dalam boxnya ada kertas-kertas dan kabel manajemen untuk kakinya, terus ada kabel power tanpa adapter, ada kabel display, terus juga ada stand yang bentuknya V, dan yang terakhir ada kakinya yang udah ergonomik. Setup monitornya juga gampang banget guys, cara pasang standnya cuma perlu dibaut doang pakai tangan, terus kakinya juga cuma diklep doang ke belakang monitornya, dan ya udah deh tinggal dicolok-colok dan voila, monitornya siap dipakai. Nah, untuk monitornya sendiri, karena dia punya spek kayak monitor gaming, awalnya gue kira desainnya itu bakalan nyentrik guys, tapi ternyata pas gue lihat desainnya malah kebalikannya, soalnya desainnya itu minimalis banget. Kalau dari desain, tampilannya lebih ke arah simple dan elegan sih, soalnya di bodinya nggak ada ornamen-ornamen yang stand out, dan bodinya juga full berwarna hitam. Dari belakang tampilannya cenderung polos karena di sini cuma ada logo Lenovo dan rongga untuk pembuangan panas doang, dan di bagian depan kita ketemu dengan 3 bezel tipis dan bezel bawah yang cukup clean. Soalnya logo Lenovo-nya ditaruh di samping kanan, dan gue suka itu karena logonya jadi nggak terlalu mendistract saat kita lagi mandangin layarnya. Oh ya, karena ukurannya besar, stand dari monitornya juga ikutan besar guys, dan itu lumayan makan space juga kalau kalian punya meja yang ukurannya pas-pasan. Mungkin kalau kalian pengen dapetin space meja yang lebih luas, kalian bisa manfaatin VESA mount dari monitor ini. Kebetulan monitornya juga udah support VESA mount 100x100 mm. Baru seperti yang gue bilang tadi, standnya ini udah ergonomik, jadi ini bisa dipakai untuk head adjustment dan juga tilting monitornya. Dan gue suka dengan proses adjustmentnya karena di sini feel-nya cukup satisfying karena pergerakan dari standnya ini mulus banget. Standnya sendiri belum support swivel dan vertikal, tapi gue rasa itu nggak terlalu masalah, soalnya monitor sebesar ini agak serem juga sih kalau diputar-putar. Terus untuk stabilannya, gue rasa ini bukan yang paling stabil, soalnya kalau analognya lagi dipakai, goyangan dari monitornya cukup terasa. Dia juga bakalan sering goyang kalau meja kita nggak stabil, jadi gue rasa kalian butuh meja yang kokoh untuk dapetin kestabilan yang bagus dari monitor ini. Jadi ya, untuk kualitas body dan juga standnya, gue rasa monitor ini udah punya kualitas yang bagus. Terus untuk kualitas layarnya sendiri, setelah gue cobain, gue rasa ini monitor yang enak untuk dipakai productivity dan juga entertainment, karena bentuk dan juga performanya emang mendukung banget untuk itu. Ya, sebenarnya monitor bisa dipakai untuk ngapain aja sih guys, tapi gue rasa monitor ini punya beberapa hal yang bisa kasih experience lebih di productivity dan juga entertainment. Kalau dari speknya sendiri, panel layarnya yang dipakai adalah panel VA dengan resolusi QHD, terus untuk warnanya dia udah 72% NTSC dan juga kontras rasionya 3000:1. Setelah dicobain, gue rasa sih untuk productivity, monitor yang bentuknya curve, ultra wide curve kayak gini, emang kasih kenyamanan lebih kalau untuk productivity, terutama kalau dipakai untuk split screen. Gue bisa bilang kayak gitu karena monitor gue sebelumnya juga ada yang ultra wide dan itu masih flat guys, tapi karena yang ini udah curve, perbedaannya emang cukup terasa. Bagi gue viewing experience-nya memang terasa lebih nyaman di monitor yang curve karena bentuknya ngebuat view dari layarnya terasa lebih natural di mata gue. Terus monitor ini juga terhitung enak banget untuk main game. Gue rasa monitor ini bakalan cocok untuk gamers yang kompetitif karena refresh rate-nya kan tinggi banget nih, 144Hz, dan sudah support FreeSync juga. By default, respon time layarnya ada di 4 ms, tapi kalau dirasa kurang, itu bisa ditingkatin lagi jadi 1 ms. Jadi kalau dipakai untuk main game sih, gue rasa ini udah enak, karena gerakan gambar dari gamenya bakalan kelihatan lebih smooth dan juga responsif. Nah, untuk warnanya sendiri, di sini ada 4 preset warna dan juga ada low blue light preset. Kalau untuk kerja, biasanya monitor ini warnanya gue set ke low blue light karena warnanya bakalan terasa lebih nyaman di mata dengan preset yang ini. Tapi kalau dipakai untuk nonton-nonton main game, biasanya gue ganti tuh presetnya ke yang neutral, soalnya preset yang ini warnanya dan white balance-nya bakalan kelihatan paling oke di antara preset-preset yang lain. Kalau untuk editing ringan seperti cut to cut atau adjustment brightness, gue rasa monitor ini masih aman. Tapi kalau mainnya udah color grading dan editing video, kayaknya agak sulit di sini karena keakuratan warna monitor ini emang nggak terlalu ideal untuk itu. Bahkan preset sRGB-nya aja menurut gua nggak terlalu akurat sih guys, soalnya ini kelihatan agak kehijauan gitu sih. Tapi kalau cuma dipakai untuk nonton-nonton dan main game, bagi gua warna monitor ini udah sangat nyaman, terutama di preset normal, karena bagi gua di preset ini warnanya paling bagus.
Terus untuk fitur lainnya, monitor ini sebenarnya nggak terlalu punya banyak fitur ya. Dia nggak punya speaker dan portnya juga cukup terbatas. Di belakang cuma ada display portnya cuma ada 2, yaitu HDMI 2.0 dan juga DP 2.1. Jadi monitornya cuma bisa dikonekkan ke 2 device sekaligus dan mungkin itu bisa jadi pertimbangan juga kalau kalian memang punya banyak device untuk colok ke monitor. Dan yang terakhir untuk harganya sendiri dengan speknya seperti itu, Lenovo G35W10 ini dijual di harga yang cukup terjangkau di 7 juta lebih sedikit dan itu udah include garansi Lenovo juga selama 3 tahun. Menurut gua harganya menarik banget soalnya spek monitor ini terhitung bagus untuk harga segitu, bahkan mungkin ini salah satu monitor ultra wide curve high refresh rate termurah yang ada di Indonesia sekarang. Apalagi garansinya juga panjang banget kan, di saat yang lain cuma ngasih sekitar 1 tahun, yang ini udah dikasih 3 tahun. Kalau ditanya monitor ini untuk siapa, gue rasa monitor ini bakalan cocok untuk orang-orang yang cari monitor yang sama-sama enak untuk dipakai kerja dan juga ngegame dengan harga yang nggak terlalu mahal. Mungkin ini bakalan cocok banget untuk anak-anak kuliahan atau juga orang-orang kerja yang siangnya kerja atau belajar tapi malamnya mabar sama teman-teman. Jadi ya mungkin segitu aja pendapat gue guys untuk Lenovo G34W10. Kalau kalian suka dengan video ini pencet like dan juga subscribe biar kita bisa ketemu lagi ya guys ya di video-video berikutnya. Makasih udah nonton. Ciao.